Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Mantan pemain Liverpool meningkatkan kemampuan hebatnya kala AC Milan bungkam AC Monza. Striker AC Milan Divock Origi mencetak gol pertama sebagai starter untuk klub saat menang 4-1 atas Monza di San Siro akhir pekan lalu. Tentu ini bukan yang mudah untuk hidup di Milan bagi Divock Origi, karena gagal sepenuhnya saat awal masalah otot yang dideritanya di akhir waktunya bersama Liverpool. Masalah tersebut kemudian berkembang menjadi masalah tendon yang membutuhkan bantuan dari para dokter tim nasional Belgia. Akan tetapi penonton di San Siro yang padat pendukung dapat menghargai kualitas Origi karena dia tidak hanya menjadi starter untuk pertama kali melawan Monza, tetapi juga mencetak gol dari jarak jauh. Kemampuan pemain 27 tahun itu menunjukkan bahwa sang pemain memiliki kualitas fisik yang mungkin hilang dari opsi lain, tetapi dia bekerja keras dan memenangkan semua duel cepat. Origi sebenarnya adalah pemain tercepat di lapangan selama pertandingan melawan Monza saat ia mencapai kecepatan tertinggi tepat di angka 34 km per jam. Hadirnya Origi ini pasti membuat Stefano Pioli semakin kaya akan pilihan di posisi striker tengah. Sang pelatih bisa merotasinya dengan Oliver Giroud. Giroud sendiri sudah menjadi tulang punggung untuk ujung tombak AC Milan sejak ditinggal Zlatan Ibrahimovic dan Divock Origi yang mengalami cedera. Ini dia metode Stefano Pioli untuk bangkitkan performa terbaik Charles De Ketelaere. Charles De Ketelaere masih menunggu gol pertamanya untuk AC Milan dan penampilannya baru-baru ini mendapat sorotan, tetapi dia berada di tempat yang tepat untuk berkembang. Media Milan News menulis bagaimana De Ketelaere saat ini hanya memiliki satu assist untuk namanya sejauh ini saat melawan Bologna pada Agustus lalu dan telah berjuang untuk menjadi penentu. Sebaliknya, dia melewatkan peluang besar melawan Monza dan Dinamo Zagreb yang menunjukkan bahwa dia tidak dalam performa terbaiknya. Namun, laporan tersebut menyebutkan bagaimana ada beberapa presiden yang membuktikan metode Stefano Pioli bekerja dengan baik dan tepat. Sandro Tonali dan Rafael Leao sama-sama tampil buruk di tahun pertama mereka berseragam rossoneri dan telah menghancurkan peran mereka masing-masing karena kualitas bermain yang buruk. Selain itu, contoh terbaru ada pada Brahim Diaz yang mengalami musim sulit tahun lalu karena dia tidak mencetak gol sejak 25 September dan seterusnya. Tetapi dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dengan caranya sendiri. Agar metode Pioli efektif dan berhasil, harus ada kemauan maksimal dari De Ketelaere untuk meninggalkan awal yang sulit, sesuatu yang tampaknya akan ia lakukan sesuai keinginan pelatih. Kita harus menghormati proses tumbuh dan adaptasinya. Itu normal dia sedikit sedih, tetapi dia memiliki semua yang kami harapkan. Dia harus melanjutkan apa yang dia lakukan. Dia memiliki kualitas untuk mempengaruhi fase penyerang kami, tetapi dia harus berbuat lebih banyak. Dia juga tahu itu, kata Stefano Pioli. Kualitasnya ada untuk dilihat untuk semua orang. Dan permainan Milan berpotensi sempurna untuk meningkatkan kualitas De Ketelaere. De Ketelaere who has the speed on Medel. Duet Ismail Bennacer dan Sandro Tonali makin solid. Frank Kessie kian merana. AC Milan menikmati penampilan Sandro Tonali dan Ismail Bennacer karena mereka terus menjadi penentu, sementara Frank Kessie mungkin merenungkan keputusannya. Calciomercato.com melaporkan bahwa Kessie dibayar 6,5 juta euro net per musim oleh Barcelona dan dia tentu saja akan bermain untuk klub besar dan tinggal di kota bersejarah. Tetapi sejauh ini dia belum menjadi bagian besar dari rencana Xavi Hernandez karena dia baru memulai 2 pertandingan di Liga dan 2 di Liga Champions dengan total 12 penampilan dan 1 gol melawan Victoria Pleasant. Musim lalu, Kessie adalah pemain tak tergoyahkan di lini tengah Milan hingga menjadi juara Italia dengan pemain pantai gading yang paling sering digunakan di lini tengah termasuk Bennacer dan Tonali. Xavi tampaknya memiliki Busquets, Pedri dan Gavi di depan Kessie dalam urutan kekuasaan.
Di sisi yang sama, Milan tidak langsung menggantinya. Pobega yang berada di Mezzala yang menunjukkan hal-hal terbaik ketika Pioli mengubah formasi ke 4-3-3 dan Franks didatangkan ke Milan sebagai pemain masa depan yang mana ia tidak masuk dalam daftar skuad di Liga Champions. Sementara itu, Pioli menikmati lini tengah dengan kualitas, tingkat kerja dan keseimbangan. Bennacer adalah otaknya, Tonali adalah mesinnya. Dan keduanya telah belajar untuk menebus ketidakhadiran Kessie, menggantikan dinamismenya dengan berkolaborasi dan menutupi sebagian besar lapangan, seperti yang mereka lakukan di Zagreb dalam kemenangan Liga Champions di tengah pekan kemarin. Ini adalah musim yang tidak biasa karena Piala Dunia di musim dingin, tetapi hal baiknya adalah tidak satupun dari mereka yang mengikuti Piala Dunia, baik itu Tonali maupun Bennacer. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.